أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang pertama sekali, mari sama-sama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kurnia-Nya kepada kita yang Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita sehat walafiat sehingga kita dapat melangkahkan kaki untuk menaikkan satu kewajiban Allah, yaitu salat Jumat dan diri daripada rukun dua rukun. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sajikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat beliau sekalian. Rahmat dan sejahtera kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, begitu juga kepada ulama yang mutabar, ulama salaf dan ulama salaf, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan golongan siratal munirah, artinya lampu penerangan ketika manusia itu pada saat itu tidak tahu lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya ulama, dengan namun saling digabungkannya, dan yang merasa bersyukur alhamdulillah kepada Allah. Karena itu Allah merupakan lampu penerangan, lampu penerangan. Segala masalah ataupun ustaz ataupun guru yang memiliki daripada ilmu pengetahuan mana dalam kampung dunia, ya tentu yang namanya kampung dunia akan terjadi gelap gulita. Nah, tercegah daripada bentuk pemudahan, baik daripada perzinahan, begitu juga daripada pembunuhan dan lain hal sebagainya, menyangkut tata cara ataupun menyangkut perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apabila kita mencaci mereka, bahkan kita membenci kepada mereka, bahkan kita mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati mereka, secara tidak langsung kita sudah menyakiti yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kadang-kadang dengan sifat ataupun sudut pandang kepada orang lain dengan pandangan yang dendam, ataupun kadang-kadang dasari dengan bentuk amarah ataupun emosional ataupun ghadab, tanpa secara tidak langsung kita sudah menjadi ataupun sudah menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah guru di Bandung yang dirahmati Allah, kata-kata ta'zim dikamakan yang pertama sekali kepada Abu Masjid, Intian masjid dan badan kemakmuran masjid, dan kata-kata ta'zim dikamakan kepada seluruh para jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, bukannya orang yang berada buruk lingkungan daripada riwayat Allah yang pada sebelumnya kita kembali melewati yang namanya salat Idul Adha dua rakaat. Kemudian selesai daripada demikian kita melaksanakan yang namanya qiyah ataupun berkurban sampai qiyah yang kita laksanakan selesai daripada hari tasyrik, itu urut daripada kita kedua bulan. Semoga amal kebajikan yang disebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah dan ditempatkan amal kebajikan dengan seketika dengan Allah Subhanahu wa taala jika kita daripada amal yang benar dan pernah tersebut di dalam Al-Quran. Para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam
dalam Al-Quran, di mana yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada orang yang beriman. Ketika Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, nikmati olehmu ataupun makan olehmu daripada yang thayyibat. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang masalah kepribadian daripada umat mukmin. Kita mengatakan yang bahwa beriman kepada Allah dan bernabi dengan Nabi Muhammad, tentu kepribadian daripada orang mukmin adalah menikmati ataupun mengkonsumsi daripada jenis makanan yang sifatnya thayyib. Itu tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat mukmin untuk makan makanan daripada yang thayyib. Rupanya ketika dipelajari ataupun ditelusuri hikmah daripada thayyib itu, yang pertama sekali, dengan kita mendapatkan makanan yang thayyib, lagi halal lagi baik, bisa menunjangkan ibadah menuju kufur kepada Allah. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua, dengan kita mendapatkan makanan yang thayyib, memudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menijabah bahkan doa. Salah satu daripada riwayat yang pernah terjadi dengan konsumsi ataupun mendapatkan makanan yang thayyib bisa menunjangkan ibadah. Di dalam satu riwayat dijelaskan yang bahwa salah satu daripada awliya Allah yang namanya Ibrahim Al-Madani, nantinya Ibrahim Al-Madani, di mana beliau pernah menetap di Mekah Al-Mukarram hingga ketika terjadi yang namanya tawaf di Baitullah di Ka'bah Al-Mukarram tawaf negara sudah muda. Rupanya dengan sudut pandang daripada Ibrahim Al-Madani bukan manusia biasa. Masa tawaf banyaknya dengan waktu yang sangat singkat, yang kadarnya 10 kali. Berubah itu dalam spontan, dalam waktu yang sangat singkat, tawaf di Baitullah yang kurangnya seperti itu. Di dalam perkumpulan orang yang banyak. Ini adalah hati daripada Ibrahim Al-Madani. Nama tiganya. Tapi yang namanya awliya Allah tidak berhenti di situ saja. Artinya apa? Menelusuri ataupun mempelajari siapa dia. Akhirnya Ibrahim Al-Madani itu berjumpa dengan pemuda itu. Terjadilah yang namanya komplikasi, muhadasah, percakapan. Jadi dia bukan apa yang adanya daripada segala macam kursi dan akhirnya ngajak rumah dari Ibrahim Al-Madani, maka rumah. Jadi menang rumah yang namanya kebutuhannya rumah kata ajak sirahun melangkah pada rumahnya itu ada mulia. Akhirnya ada mulia jadi Ibrahim Al-Madani. Tapi seketika diajak oleh Ibrahim Al-Madani, terbaik tidak pernah hadir dalam hatinya dengan sangkaan yang tidak baik. Mana? Bukan hadir dalam hati terus nonton. Artinya apa? Pantai yang baik. Jadi mengantar beliau rumah, berdiri bersih dari kenyang Allah raya. Dia berdiri kemudian disebutkan yang namanya makanan. Sedangkan makanan yang disebutkan oleh Ibrahim Al-Madani itu daripada hasil yang hak, yang syubhat, hasil daripada makanan yang syubhat. Jadi dia pakai makanan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dan Muhammadnya itu sunnah bersunnah. Kalau kadang-kadang nanti itu di mana di Quran. Pilih pokoknya lebih makanan daripada hasil yang syubhat. Akhirnya keesokan harinya terkadang kita rupanya seketika tawaf oleh pemuda itu yang banyaknya berdua
Cepat kok. Cuma jumlah semua yang awal dikawal di perusahaan yang berbeda, berarti anak itu tidak dapat berdoa. Yang mulai terjawab sudah sampai ini. Kemudian esok harinya lagi diundang lagi ke rumahnya. Ya, berilah makanan. Berilah makanan, rumahnya makanan itu hasil daripada makanan yang haram. Jujur, Bismillahirrahmanirrahim. Karena umpamanya begitu, kita seperti biasa tadi. Allah mana kemudian dibaca. Lalu makanannya kemudian keesokan harinya dikandang menikmati kemudian itu tidak tahu yang kadarnya cuma 3 kali saja. Mereka ataupun mereka muda-muda anak mereka kemudian diodong gajah dari dari penggunaannya umum. Bilang makanan seperti kejadian yang tadi. Banyak makanan yang diseduhkan oleh Ibrahim Ramadan itu alat dengan beliau. Bismillah, Allahumma barik lana. Makan baiknya kita rendam. Rupanya apa yang terjadi? Dia berokon tawaf sampai tumpah yang kadarnya riwayat, tapi dengan hasil makan halal lagi baik. Rupanya pilihannya dibuatkan hingga mencapai dari daripada tawaf. Akhirnya mengungkaplah tentang hal sebelum ini dari Muhammad. Belum dari Muhammad. Itu kemudiannya yang lambat itu Muhammad itu dari Muhammad. Tidak menakutkan belumnya. Makanan yang pertama yang diberikan kepada aku hasil daripada makanan yang syubhat. Yang kedua daripada makanan yang haram. Yang ketiga daripada makanan yang halal. Tapi yang pasti harus digaris bawahi oleh beliau diberi Ramadan. Urun silun dari bulunna sampai lom karim kau bina galun. Antam pernah urun silun lebih pada tulun daripada makanan yang syubhat, lebih daripada makanan yang halal. Jangan tentu paham pendidikan Ramadan dia termasuk salah satu golongan. Maka oleh karena demikian para jamaah muslimin berdoa Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bagi makanan yang bergizi supaya pada untuk mengabdi kepada Allah bisa memuja nanti ibadah nanti dengan rukuk dan sujud kepada Allah bila perlu dan berzikir kepada Allah. Allah menakkan sampai di mana ketaatan suruh hamba kepada Allah. Guna tidak tahu. Kadang-kadang ya Allah Subhanahu wa taala itu dengan bertitipan saja. Tapi Allah menanggalkan guna dan bagaimana dia itu mendekatkan diri kepada Allah. Ketika harta itu ada dalam genggaman kita, bahkan dengan sulit bahkan kita mau untuk memberikan ataupun mendermakan kepada teman-teman yang lain. Tidak mustahil. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara secara spontan langsung, tapi kadang-kadang Allah membiarkan. Apakah dengan bentuk harta yang diberikan Allah kepada kita, kita yang zalim dengan Allah, ataupun dengan harta yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita yang malah maka oleh karena demikian para jamaah yang dirahmati Allah, kepribadian daripada orang yang mukmin adalah kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan oleh daripada makanan yang halal dan nikmat. Ini adalah merupakan satu riwayat yang terjadi pada masa Nabi, pada masa yang berbeda. Artinya apa? Menunjang kepada kemudian di dalam kata makanan yang halal lebih baik
bunyi dua kategori. Jina budaya manakala yang bawa makanan yang katanya bajunya juga ataupun anak juga saifah ataupun anak saifah. Nah, dua unsur. Yang pertama, makanan yang katanya menikmati ataupun makanan yang kita konsumsi dalam kehidupan baik kepada anak ataupun berdoa. Yang pertama, hasil pendapatan itu bagaimana? Dipancarkan kita. Buku dengan itu kumpul dengan katanya umum, bokok, dalam yang payau. Ataupun kadang-kadang jauh ini bokok dengan belum diukur dengan cara dengan jika ada cium untuk tanda itu tanya itu. Apakah dengan cara yang demikian? Ya, memang cara demikian. Walaupun jika itu halal dan yang baik, tetapi cara pendapatannya artinya apa? Mencuri ataupun mengambil sesuatu hak yang bukan hak kita tanpa. Jadi unsur yang pertama, cara pendapatan harta yang kita cari itu bagaimana. Kemudian cara yang kedua, makanan yang katanya seperti ini dengan hukum Allah pun pernah menentang, pernah harus sejuk, ataupun kadang-kadang pernah subhan. Bila katakan makanan yang harus yang subhan menentang, bukan nanti kita merasa gelap. Bila ketika daripada makanan yang hari yang subhan tentang katanya hancur rasa gelap. Pokok karena dengan katanya seperti makanan yang subhan nya antara katanya dengan Allah. Walaupun definisi daripada makanan subhan adalah makanan yang belum jelas daripada haram dan halalnya, namanya subhan. Tapi biar demikian dengan rasa gelap. Imbasnya apa? Imbasnya bisa menjadi ataupun jitu dan jadi unsur yang pertama pendapatan harta yang kita dimilikinya secara hewan. Yang kedua harta yang kita dimilikinya katakanlah makanan yang kita buat untuk Allah benar. Nah, dua macam